Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandira Alfarita Maharani dengan NIM 32210090. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang maslahah mursalah. Yang pertama yaitu pengertian dari maslahah. Maslahah adalah menurut bahasa Arab yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak, menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut dengan maslahah. Dalam pengertian maslahah secara definitif, terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya yaitu pertama menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat, namun hakikat dari maslahah tersebut yaitu memelihara tujuan syara dalam menetapkan hukum. Yang kedua, menurut Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali, yaitu memelihara tujuan syara dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan. Yang ketiga yaitu menurut Al-Iz Ibnu Abdi Al-Salam dalam kitabnya Qawaid Al-Ahkam memberikan arti maslahah dalam bentuk hakikinya dengan kesenangan dan kenikmatan. Sedangkan bentuk majazinya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada 4 bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya, serta kesenangan dan sebab-sebabnya. Yang keempat yaitu menurut Al-Syatibi mengartikan masalah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi masalah dalam kenyataan, yang berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak. Yang kedua, dari segi tergantungnya tuntutan syara kepada maslahah, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara. Untuk menghasilkannya, Allah menuntut manusia untuk berbuat. Dari beberapa definisi tersebut, dengan rumusan yang berbeda, termasuk dapat disimpulkan bahwa maslahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan. Yang kedua yaitu pengertian dari maslahah mursalah. Maslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang maslahah mursalah ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah pertama, menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasifah merumuskan maslahah mursalah sebagai apa-apa maslahah yang tidak ada bukti baginya dari syara dalam bentuk nas tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang memperhatikannya. Yang kedua, menurut Al-Syaukani dalam kitab Irsyad Al-Fuhul memberikan definisi maslahah yang tidak diketahui apakah syari menolaknya atau memperhitungkannya. Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan. Tingkat pertama lebih utama dari tingkat kedua, dan tingkat yang kedua lebih utama dari tingkat yang ketiga. Yang pertama yaitu tingkat durari, tingkat yang harus ada. Tingkat-tingkat ini memiliki 3 tingkat juga. Yang pertama yaitu memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, 4 memelihara keturunan, yang terakhir yaitu memelihara harta. Tingkat yang kedua dalam tingkat ini yang diperlukan haji.
tingkat yang ketiga yaitu tahsini. Yang ketiga yaitu macam-macam maslahah mursalah. Ada dua macam-macam masalah mursalah. Yang pertama dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum. Dari segi kekuatannya ini ada juga 3 macam, yaitu yang pertama maslahah daruriyah. Kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang 5 itu tidak ada, yakni 5 prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa adalah perbuatan baik, karena disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk dilarang Allah. Yang kedua yaitu maslahah hajiyah. Kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang 5. Tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kebutuhan hidup manusia. Maslahah hajiyah jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya 5 unsur pokok tersebut. Yang ketiga yaitu maslahah tahsiniyah. Kemaslahatan yang sifatnya komplementer atau pelengkap berupa keluasan atau kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, atau maslahah al-hajiyah. Dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok tersebut. Macam-macam yang kedua yaitu sedang dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum. Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian masalah dengan tujuan hukum. Masalah dalam artian munasib itu dari segi pembuat hukum atau syari memperhatikannya atau tidak. Masalah ini juga menjadi 3 macam, yaitu masalah muktawarah. Masalah muktawarah ialah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya secara langsung oleh nas. Sebagai contoh, untuk melindungi jiwa manusia, Islam menetapkan hukum qiyas terhadap pembunuhan secara sengaja. Yang kedua yaitu maslahah mulqah. Maslahah mulqah yaitu sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan wanita adalah maslahah. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surat An-Nisa yang menegaskan bahwa pembagian laki-laki 2 kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat di sisi Allah. Yang ketiga yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas tadi. Maslahah macam ini terdapat dalam maslahah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Quran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Latifah dengan NIM 3221088. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kedudukan serta penerapan maslahah mursalah. Yang pertama mengenai kedudukannya. Maslahah mursalah merupakan metode ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tidak ada nasnya. Meskipun begitu, masih ada pendapat yang bisa menerima dan tidak juga bisa menerima mengenai penggunaan maslahah mursalah tersebut. Yang pertama, pendapat yang menolak.
Mereka tidak menerima karena belum ada dalil yang menyatakan diterimanya maslahah tersebut, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Walaupun maslahah tersebut bisa digunakan, mereka menggunakannya sebab adanya dukungan syar'i, meskipun secara tidak langsung. Digunakan masalah itu bukan semata-mata untuk kemaslahatan, tetapi adanya dalil syara' yang mendukungnya. Selain itu, ada ulama yang menerima penggunaan masalah musolah, di antaranya kalangan Malikiyah dan Hambaliyah. Alasannya, karena di dalam Islam, tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Selain itu, dalam mazhab Maliki secara tegas membolehkan pemakaian maslahat, sehingga menurut mereka tidak mungkin terjadi pertentangan antara nas dan kemaslahatan. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW adalah untuk kemaslahatan manusia. Selanjutnya kita masuk kepada penerapan maslahah musolah. Yang pertama, penerapan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, contohnya pendirian lembaga keuangan atau bank. Dalam konsep maslahah musolah, tentu saja hal ini diperbolehkan karena bank itu mempunyai banyak fungsi dan fungsinya itu sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat banyak. Selanjutnya yaitu penggunaan kartu kredit. Nah, penggunaan kartu kredit ini tentu saja diperbolehkan karena dapat mempermudahkan manusia dalam melakukan berbagai transaksi. Contoh berikutnya yaitu mengenai penerapan maslahah musolah dalam bidang perkawinan. Yang pertama, mengenai masalah pencatatan pernikahan atau perkawinan. Walaupun pernikahan tersebut sah di mata agama, tetapi kedua mempelai tersebut harus saja melaporkan pernikahan tersebut ke pihak negara, serta melakukan pencatatan yang sah, sehingga tidak adanya kesalahpahaman di antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Yang kedua yaitu masalah pembatasan usia perkawinan. Undang-undang harus menetapkan batas umur untuk perkawinan, baik bagi wanita maupun bagi pria. Selanjutnya yaitu di bidang kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pelarangan minuman khamar. Tentu saja khamar ini dilarang karena akan menimbulkan masalah-masalah terhadap baik diri sendiri maupun diri orang banyak. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.